Bisa dari sananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan atau kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih berkaitan dengan bab tawadhu, rendah hati terhadap sesama kaum muslimin. Namun sebelum itu saya ingin menyimpulkan hikmah dari ibadah puasa yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan dan menjadi salah satu dari arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Hikmah-hikmah ini terambil dari ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-187. Ada 3 ayat yang menyebutkan hikmah dari ibadah puasa. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Fattaqun di sini agar kalian bertakwa tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga untuk yang selanjutnya. Karena takwa adalah wasiat Allah, baik terhadap orang-orang terdahulu maupun yang kemudian. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami perintahkan, kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, dan juga kepada kamu sekalian, hendaklah kalian bertakwa. Nah, ini adalah hikmah dari ibadah puasa untuk menciptakan, mencetak orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua disebutkan di dalam ayat ke-185, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang diberikan kepada kamu sekalian dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu sekalian bersyukur, supaya kita ini bersyukur atas nikmat Allah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada beliau sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Apalagi kalian yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada Al-Quranul Karim, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian poin ketiga, sesudah ayat ini, ayat 185, Allah menyebut tentang istiqomah, menyebut tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permohonan seorang yang memohon. Jika dia memohon, maka hendaknya kalian menjawab panggilanku dan beriman kepada aku, agar kalian tetap berada di atas petunjuk. Ini artinya apa? Istiqomah. Lah, sering kita dengar ceramah-ceramah para mubaligh ketika berakhirnya Ramadan, khutbah-khutbah Idul Fitri, supaya seorang muslim itu tidak hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Hendaknya ibadah itu dilanjutkan, istiqomah. Nah, istiqomah ini memerlukan pertolongan Allah. Kalau seorang hamba tidak ditolong oleh Allah, tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk istiqomah, maka dia tidak akan bisa istiqomah. Nah, supaya seorang mukmin ini istiqomah, meskipun sesudah berlalunya bulan Ramadan, maka perbanyaklah memohon kepada Allah Ta'ala. Terus berdoa, terus berdoa. Allah memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa. Maka ini 3 poin penting yang hendaknya kita ambil dari hikmah berpuasa. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, agar mereka tetap berada di atas petunjuk. Istiqomah artinya sampai akhir kehidupan seorang. Maka ibadah ini jangan hanya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran setahun sekali, ya. Setelah Ramadan selesai, tutup Al-Quran, sampai jumpa tahun depan, ya.
Iya. Kalau berjumpa tahun depan, kalau tidak, ya maka dari itu kita harus selalu memohon pada Allah Azza wa Jalla istiqamah. Kita tetap menjaga amal-amal ibadah kita. Masih ada puasa-puasa sunnah, masih ada sholat-sholat sunnah, sholat tahajud dan yang lainnya sebagai pengganti sholat taraweh. Masih ada juga sedekah-sedekah yang bersifat sunnah sebagai pengganti dari zakat yang mungkin dikeluarkan di bulan Ramadan dan seterusnya. Ini 3 hal penting berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan dan hikmah dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa selalu istiqamah di atas jalan yang benar, di atas perintah Allah, dan tetap menjaga amal-amal kebaikan yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas atau hadis yang terakhir kita bahas adalah tentang dari hadis Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid, ya, radhiyallahu anhu, qal intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhutub. Aku pernah datang menemui Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang berkhutbah, yaitu khutbah Jumat. Faqultu ya Rasulullah, ya, orang ini langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, rajulun gharib, aku ini seorang yang asing. Ja'a yas'alu an dinihi, dia datang kepada engkau untuk menanyakan tentang agamanya. La yadri ma dinuhu, dia tidak tahu apa agamanya. Fa'aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu, maka Rasulullah SAW kemudian meninggalkan khutbahnya, datang kepada orang itu, ya, hatta intaha ilayya, sampai mendekati orang tersebut. Kemudian fa'utiya bi kursiyyin, beliau diberikan kursi. Faqa'ada alaihi, lalu beliau duduk. Rasulullah SAW duduk. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah, kemudian beliau ajarkan beberapa pelajaran kepada orang tersebut. Ya, thumma ata khutbatahu fa atamma akhirahu, kemudian beliau kembali ke mimbar melanjutkan khutbahnya. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini di antara hadis-hadis yang memang tentu kalau dilakukan di zaman ini dianggap batal sholat Jumatnya. Ya, seandainya dilakukan di hari Jumat ya mungkin dianggap batal khutbahnya. Ya, dan memang jarang, bahkan mungkin tidak ada orang melakukannya. Ya, tapi ini memang kejadian di zaman Nabi SAW. Saya dalam kondisi yang memang beliau itu harus mengajarkan kepada orang tersebut. Nah, di sini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW, seorang yang rendah hati. Beliau didatangi oleh seorang badui, ingin menanyakan tentang agamanya. Ya, kemudian beliau sampai turun dari mimbarnya dan beliau menerangkan, menjelaskan kepada orang yang bertanya tersebut. Ini menunjukkan tawadhu Nabi alaihissalam dan betapa cintanya beliau kepada kaum muslimin agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka bertanya selalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya memutuskan khutbah, ya, di saat yang darurat. Ya, boleh. Kita contoh yang lain lah. Ketika sedang khutbah terjadi gempa bumi, goyang. Kira-kira boleh lari tidak keluar dari masjid? Boleh. Menyelamatkan diri lebih utama daripada lanjutkan khutbah. Ya. Keluar setelah habis gempanya, masuk lagi, khotibnya naik lagi ke mimbar, lanjutkan khutbahnya. Ini contoh. Karena menjaga nyawa itu lebih utama dari melanjutkan khutbah itu atau melanjutkan keberadaan dalam masjid. Ini contoh.
atau hal darurat yang lainnya yang memang dibutuhkan, maka ini hal yang dibolehkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang ketika menyampaikan pelajaran kepada kaum muslimin dibolehkan menggunakan kursi. Karena Nabi SAW itu ketika mengajarkan kepada orang tersebut itu diberikan kursi untuk beliau duduk. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang mungkin merasa ini kok ustadznya di atas, kami orang tua yang lebih tua darinya di bawah. Loh, kadang-kadang begitu loh. Ya namanya manusia, mungkin saja seperti itu. Ada merasa bahwa kok saya di lantai, dianya di kursi. Jadi ini termasuk salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau menyampaikan pelajarannya yaitu dengan duduk di kursi yang diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bertanya kepada orang yang berilmu. Orang yang datang di tengah khutbah itu, ya, itu datang bertanya kepada Nabi SAW. Dan beliau menjawab pertanyaan orang tersebut. Maka obat dari kejahilan adalah dengan bertanya. Kita tidak tahu bertanya. Ya, jangan pura-pura tahu. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan manusia itu ada 4 macam. Manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu dan dia tahu bahwa dia berilmu. Makanya orang alim ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada seorang yang dia itu ngerti, paham, tapi dia tidak tahu dirinya bahwa dia ini ngerti. Nah, orang seperti ini arsyidhu, supaya diarahkan orang itu, diingatkan dia itu bahwa kamu sebetulnya ngerti, tapi memang tidak mau ngerti karena tidak mengetahui bahwa dia itu tidak mengetahui. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu, dia tidak punya ilmu, dan dia tahu bahwa dia itu tidak punya ilmu. Nah, orang ini diajarkan karena dia mengakui kejahilannya, ketidaktahuannya. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang dia itu tidak tahu, tidak punya ilmu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak punya ilmu. Nah, ini bahaya. Ya, maka seorang kalau memang betul tidak mengetahui, ya tanyakan pada orang yang mengetahui. Orang tidak punya ilmu bertanya pada orang yang berilmu. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun. Nah, yang melayaninya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW apabila makan suatu makanan, beliau sampai menjilat jari jemarinya, 3 jarinya dijilat, ya, dibersihkan. Waqal, dan beliau bersabda, idza saqata luqmatu ahadikum, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adza. Kalau ketika kalian makan ada sepotong makanan jatuh, maka hendaknya diambil, dia bersihkan. Kalau ada debu atau apa dibersihkan, wal yakulha, kemudian makanlah. Ya, makanlah. Wala yada'ha lisyaiton, dan jangan dia biarkan makanan yang terjatuh itu untuk syaitan. Karena kalau dia tidak makan, dimakan oleh syaitan. Wa amaru antuslat al-qas'atu fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Dan beliau memerintahkan untuk apa? Kalau makan betul-betul dibersihkan piringnya.
Dibersihkan nampannya kalau makan bersama. Karena kalian tidak mengetahui di mana keberkatan makanan tersebut. Ya. Nah, ini juga menunjukkan apa? Tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hidup zaman Masya Allah makan pakai serbet, ya, terus sendok dua, tidak mau kotor dan seterusnya. Seakan-akan lebih dari Nabi SAW. Nah, ya, karena apa? Kita ini mengikuti sebetulnya pola kehidupan Barat. Orang Muslim itu bersih. Ya. Kita dianjurkan mencuci tangan sebelum makan. Ya. Ketika baru-baru ini corona, ribut masalah cuci tangan, Islam sudah menyuruh sebelumnya. Ya. Membersihkan tangan, membaca bismillah ketika makan, dan seterusnya. Maka pola kehidupan yang menunjukkan kerendahan hati ini diajarkan oleh Islam dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita tetap menjaga sunnah ini, tata cara pola hidup Nabi SAW ini, hendaknya kita menjaganya dan kita mengamalkannya. Ya, tidak ada agama yang lebih bersih dari Islam. Ada 10 sunanul fitrah, 10 sunnah-sunnah tentang fitrah kebersihan manusia. Di antaranya adalah yaitu memakai kayu siwak, membersihkan mulut, memendekkan kumis, ya, supaya kalau makan itu makanan tidak nempel di kumis. Ya. Memotong kuku, mencukur rambut kemaluan, mencabut rambut ketiak. Ya. Ini semua masalah kebersihan yang diajarkan oleh Islam. Maka Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Hanya saja mungkin ada oknum-oknum dari umat Islam atau sebagian dari mereka yang memang tidak memperhatikan kebersihan. Tapi Islam itu sendiri adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Seorang kalau junub mandi junub seluruh tubuhnya harus dibersihkan, dikenakan air. Kemudian mandi di hari Jumat, minimal seminggu sekali mandi. Ya, itu contoh tentang mandi itu. Orang Barat itu mengetahui mandi dari kaum muslimin. Ketika kaum muslimin masuk di negeri Spanyol, mereka melihat orang muslimin ini mandi, Masya Allah. Kalau junub yang mandi, hari Jumat mandi. Jadi mereka ambil pelajaran mandi dari kaum muslimin. Itu orang Barat. Dulu tidak pernah setahun tidak mandi mereka itu. Pernah beberapa waktu yang lalu ada di share ya, tentang bagaimana mereka tidak mandi selama sekian tahun. Ya. Mereka ambil pelajaran mandi itu dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Dan ini sejarah, ini kenyataan. Ya. Nah, oleh karena itu sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi SAW hendaknya kita amalkan. Ya, salah satunya juga termasuk ketika makan, ya, membersihkan jari jemari dan menjilat. Itu kita jilat tangan kita sendiri. Ya. Jadi ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ini menunjukkan tawadhu, rendah hati yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan sebagai dia tuh mengembalakan kambing. Qala ashabuhu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa anta, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Faqala na'am. Kata beliau, na'am, aku juga seorang penggembala kambing. Jadi ketika sebelum diangkat menjadi Rasul. Faqala na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu saya pernah menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran qararit. Qararit itu yakni ukuran bayaran dan upah yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan hadis ini pernah kita bahas.
hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi itu menunjukkan tawaduknya mereka. Dan juga binatang yang disebutkan di sini adalah kambing. Ya, bukan karena kambing itu binatang yang paling tidak tahu aturan, ya, tetapi karena kambing itu binatang yang paling lemah. Ya, dia itu diincar oleh serigala, apalagi di padang pasir. Begitu dia terlepas dari kawanannya, langsung direbut oleh serigala. Maka dari itu, para anbiya itu diajarkan bagaimana mereka menjaga umat mereka, sehingga mereka membekali umat mereka dari bahaya-bahaya serigala-serigala dalam bentuk lain. Para syaitan, para dajjal, para penipu, para perusak akidah, ya, supaya mereka menjaga diri mereka, umat mereka dari dari kesesatan. Ya. Ini contoh dan ibarat yang disebutkan oleh para ulama. Apa hikmah para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing? Hikmahnya untuk menjaga umat mereka, karena ada kelemahan pada manusia dan banyak yang mengincar mereka untuk merusak akidah mereka, untuk menjadikan mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka para nabi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka memelihara yakni binatang yang lemah itu. Ya, bukan karena kambing, binatang yang tidak tahu aturan, ya, tidak, tapi karena kelemahan binatang itu. Ya. Ini diantara hikmah yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim tentang masalah para nabi sebagai penggembala kambing. Hadis berikutnya, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu." Seandainya aku diundang untuk makan kikil kambing. Ya, ini zaman dulu kikil kambing bukan seperti sekarang. Ya. Kikil kambing itu zaman dulu yang makanan yang paling sangat sederhana dulu itu. Kalau sekarang kan mahal kan kikil kambing itu. Ya, kalau dahulu mereka makan cari dagingnya kambing itu, bukan kikilnya. Bahkan kalau motong kambing mungkin pernah ada yang haji, pernah mendatangi Mina di tempatnya manhar. Manhar itu tempat penyembelihan hewan. Itu dibuang itu usus, kepala, sama kaki, semua dari pakai. Ya dipakai hanya isinya, isi perutnya semua dibuang. Ya, penuh di tempat manhar itu. Kemudian itu biasanya ditanam supaya tidak menimbulkan penyakit. Nah, jadi kata beliau alaihissalam, seandainya aku dipanggil untuk memakan, ya, undangan makan, ya, kaki kambing, ya, maka aku akan menjawabnya. Jadi aku akan mendatangi panggilan itu. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu. Dan seandainya aku dihadiahkan berupa kaki kambing itu, maka aku akan menerimanya. Ini juga menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah orang yang tawaduk, rendah hati, dan menunjukkan bahwa memang seorang ketika diundang, selama dia tidak ada halangan untuk mendatangi undangan itu, maka dia harus mendatanginya. Kecuali kalau dia berhalangan atau dalam undangan itu ada acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi SAW, atau pada acara-acara itu ada kemaksiatan, ya, ada undangan bidu wanita nyanyi, ya, boleh nggak kita hadir? Boleh, ya, karena ada maksiat, seorang tidak mendatanginya. Tapi kalau undangan itu tidak ada apa-apanya, hanya undang makan, ya, tidak ada maksiatnya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita harus menghadirinya, ya, karena menjawab undangan saudara kita ini hal yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-asba'u la tusbaqu
aw la takadu tusbaku. Kata Anas bin Malik, ada seekor unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta Rasulullah SAW, namanya Al-Adba. Ini nama unta Rasulullah SAW. Karena dahulu mereka memberi nama. Binatang-binatang diberi nama. Nah, unta Al-Adba ini la tusbak. Kalau berlomba selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Hampir tidak pernah dikalahkan. Aula takadu tusbak. Kemudian faja'a arabiyun ala qu'udin lahu. Suatu ketika ada orang Badui datang dengan dia menaiki unta mudanya, unta muda, lalu berlomba dengan unta Rasulullah SAW. Berlomba dengan unta Rasulullah SAW yang namanya Al-Adba. Fasabaqoha. Maka unta orang Badui itu menang, mengalahkan unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Nah, kejadian ini menjadikan kaum muslimin itu merasa yani sedih. Kok unta Rasulullah kalah sama unta yang orang Badui ini. Hatta arafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui, yang melihat wajah-wajah kaum muslimin yang merasa yani sedih karena unta Rasulullah itu kalah. Maka kata beliau, faqala, beliau bersabda, haqqun 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Merupakan hak Allah Ta'ala terhadap sesuatu di bumi ini, kalau sudah di puncaknya pasti diturunkan. Ya. Jadi sesuatu kalau sudah sampai puncaknya mesti dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau untuk menghibur kaum muslimin, beliau mengucapkan ini untuk menghibur mereka yang merasa keberatan ya atas kekalahan unta beliau. Beliau arahkan bahwa memang setiap yang sudah sampai puncaknya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang rendahnya dunia ini, ya. Bahwa dunia ini sesuatu yang rendah. Ya, oleh karena itu seorang ya tidak dianjurkan untuk berbangga-bangga dengan dunia ini. Ya, karena dunia ini sesuatu yang akan ditinggalkan. Dia akan sirna, akan habis. Itu dunia. Yang kekal itu adalah akhirat. Maka dari itu hendaknya yang menjadi tujuan cita-cita seorang mukmin adalah akhirat, mendapatkan kemenangan di akhirat kelak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk tawadhu, anjuran untuk tawadhu, rendah hati, dan jangan sampai seorang itu takabur, ya, jangan sampai merasa diri yang paling hebat, paling besar, ya, dan paling segalanya. Karena semua dunia ini akan habis, lenyap, sirna. Maka tidak ada yang perlu dibanggakan, yang disombongkan dari dunia ini. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tawadhu Nabi SAW, yang mana beliau menenangkan hati para sahabat yang ketika itu merasa berat atas kekalahan unta beliau. Maka beliau menasihati mereka, menenangkan mereka supaya mereka tidak kecewa dengan kejadian tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bolehnya menjadikan unta itu yang pertama untuk ditunggangi, yang kedua untuk berlomba. Itu boleh, sama dengan kuda, untuk tunggangi dan juga untuk berlomba. Tapi tidak boleh judi, itu masalahnya. Permasalahannya dalam perlombaan-perlombaan ini di zaman kita ini ada terjadi, yakni perjudian, ya. Bahkan permainan bola internasional itu judi terkenal internasional, ya. Sepak bola, Piala Dunia, itu taruhan-taruhan besar-besaran itu, ya. Cuma kita ini keliru, ya, hanya bisa menonton, bahkan sampai mungkin meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, sholat subuh, gara-gara nonton Piala Dunia, ya, naudzubillah. Hanya karena Piala Dunia meninggalkan Piala akhirat, ya. Ini rugi, ya. Kita tidak dapat apa-apa,
Kalau sekedar lihat, sekedar ini ya oke lah ya. Tapi kalau sampai fanatik, mata ndak mau ini, melek terus, ndak boleh masuk dalam keadaan mata berkedip, nah ini keterlaluan. Ya, dan kadang-kadang begitu. Nonton bola itu siapkan segala-galanya, makanan, kopi, jajan, ya, semua, rokok, ya, musik, semua kumpul maksiat-maksiat itu. Buang waktu. Begitu hampir selesai ngantuk. Sebentar lagi azan ngantuk. Waktu nonton mata melek, ya. Diusahakan jangan sampai berkedip karena khawatir pas berkedip gini bola masuk gawang, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Maka orang mukmin itu dia pandai mengetahui, pandai mencermati mana yang bermanfaat bagi dirinya. Kalau sekedar tahu, sekedar lihat, oke lah. Tapi kalau sampai betul-betul yang fanatik sama golongan kelab ini, kelab itu, sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan tugas dan lainnya, ya ini hal yang merugikan kita sendiri. Kata Nabi alaihissalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman keislaman seorang yang benar tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Bab yang berikutnya, babu al-kibri wal i'jab. Bab tentang sifat kibir, angkuh, sombong. Dan al-i'jab, i'jab binafs itu artinya seorang mengagumi dirinya sehingga kemudian melihat dirinya lebih dari yang lainnya. Itu namanya al-i'jab. Nah, al-i'jab ini, mengagumi diri ini, buahnya adalah kesombongan. Karena orang yang sombong itu dia melihat dirinya lebih dari yang lainnya. Itu arti kesombongan itu. Dia melihat dirinya lebih, ya. Sampai kepada tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah definisi dari al-kibir. Al-kibru batarul haqqi wa ghabtun nas. Kata Nabi alaihissalam, kibir itu adalah ghamtul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Itu buah dari i'jab bin nafs. Karena seorang melihat dirinya lebih dari yang lainnya, maka sampai-sampai dia menolak kebenaran. Ya. Bab tentang al-kibir wal i'jab. Ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, di antara adalah surah Al-Qasas ayat 85, ayat 83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Negeri akhir itu kami jadikan sebagai kebahagiaan dan kenikmatan bagi orang-orang yang tidak menginginkan untuk menyombongkan diri mereka. Fil ardi, di muka bumi ini, wala fasadan, dan mereka tidak menginginkan terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu, kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang menghendaki akhirat adalah orang-orang yang tidak sombong di muka bumi ini, tidak angkuh dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Ya, inna kalan takhriqo al-arda wa lan tablughu al-jibala tula. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa melubangi bumi ini dengan jalanmu yang sombong itu, tidak akan bisa melubangi bumi ini, dan kamu pun tidak akan bisa setinggi gunung. Ya, ya pendek atau pendek. Ya, maka jangan sombong. Kesombonganmu itu tidak akan menjadikan kamu bisa melubangi bumi ini, dan juga tidak bisa tinggi setinggi gunung. Ini larangan seorang itu bersikap dan berlaku sombong dan angkuh.
Dan kadang-kadang tampak pada orang itu dari jalannya, gayanya, itu menunjukkan keangkuhannya. Ya. Kadang-kadang tampak hal itu. Maka naudzubillah dari sifat sombong dan angkuh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi bil ardi marha." Dan jangan kamu menyombongkan atau memiringkan pipimu kepada manusia karena melecehkan, karena merendahkan mereka. Wala tamshi bil ardi marha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, ya, dan orang yang membanggakan dirinya, ya. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah tentang Qarun, kesombongannya tatkala dia diberikan harta oleh Allah Ta'ala. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk golongan Nabi Musa. Fabagha alaihim, namun dia melampaui batas kepada mereka. Jadi Qarun itu dari Bani Israel. Karena dia kaya raya, ya, itu dipakai oleh Firaun. Jadi kepentingan. Kalau orang-orang fuqara masakin direndahkan oleh Firaun, dijadikan budak, tenaga kerja kasar. Itu Bani Israel. Tapi yang fulus-fulus, yang punya duit, dipakai. Ya. Jadi Qarun ini termasuk kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim, namun beliau melampaui batas. Namun dia melampaui batas terhadap Bani Israel, karena dia sama dengan, ya, menteri keuangannya Fir'aun, itu Qarun. Wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati. Dan bahwasanya kami berikan kepada dia, kepada Qarun ini, perbendaharaan harta, yang mana kunci-kunci hartanya itu dibawa oleh onta-onta yang kuat. Ya, saking banyaknya kunci, gudang-gudang hartanya. Dan kunci dulu gede-gede. Ya. Kalau sekarang mungkin pakai jari gini bisa buka. Itu zaman perkembangan zaman. Ya, hanya dengan remote-nya ya ini, kadang-kadang begitu, perangkasnya. Dan bisa saja dari kemajuan teknologi. Kalau dahulu tidak, kuncinya gede dari besi. Maka disebutkan di sini angkat oleh, tarik oleh unta-unta yang kuat. Idh qala lahu qaumuhu. Ingatlah ketika kaumnya Qarun berkata kepada Qarun, la tafrah. Jangan kamu ini menyombongkan diri, kamu senang dengan hartamu. Jangan kamu lakukan hal itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Kemudian dijawab oleh Qarun bahwa aku mendapatkan harta yang dari jerih payahku. Dia lupa kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah memberikan kepada dia rezeki ini, harta itu. Akhirnya apa? Dia ditenggelamkan, ya, oleh Allah Ta'ala. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan dia dan seluruh hartanya, ya, di perut bumi. Waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini juga menunjukkan atau ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kesombongan, keangkuhan, ya, karena harta yang dimilikinya. Padahal Allah Ta'ala yang memberikan harta itu. Ya, harta diberikan untuk beribadah pada Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Kemudian ada pun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang di dalam dadanya, dalam hatinya ada mithqalu dzarratin min kibr, setitik atom dari keangkuhan. Dia tidak masuk surga. Faqala rajulun, seorang dari sahabat Nabi bertanya,
Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Sungguhnya seseorang itu kadang-kadang dia ingin supaya bajunya bagus, sandalnya bagus. Yani apakah ini termasuk sombong, kibir? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha bagus, dan Allah mencintai hal-hal yang indah. Artinya itu bukan termasuk kibir, bukan termasuk takabur. Lalu kata beliau, al-kibru, yang namanya kibir itu, keangkuhan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran setelah datang kebenaran padanya, dan dia tahu bahwa itu kebenaran, tapi dia tolak, tak mau nerima. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, itu lagi kibir. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan tentang hadis ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.